Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Tanggetiku, kelas akuntansi A2. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Berikut penjelasannya. Jika dibentuk dalam struktur, kerangka konseptual akan seperti ini. Tapi, untuk lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskannya satu persatu. Kerangka konseptual yang pertama yaitu pengguna dan kebutuhan informasi. Pengguna kebutuhan informasi terdiri dari satu pemakai, yang termasuk dalam pemakai yaitu investor, menilai perusahaan dan kemampuan perusahaan membayar dividen. Kedua, karyawan, yaitu kemampuan memberikan batas jasa manfaat pensiun dan kesempatan kerja. Ketiga, memberikan jaminan yaitu kemampuan membayar hutang. Keempat, pemasok dan kreditor lain, yaitu apakah utang dapat dibayar saat jatuh tempo. Yang kelima, pelanggan, kelangsungan hidup perusahaan. Yang keenam, pemerintah, alokasi yaitu alokasi sumber daya. Yang keenam, masyarakat atau tren dan perkembangan kemakmuran perusahaan. Pengguna dan kebutuhan informasi yang kedua yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Nah, yang ketiga, manajemen memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka konseptual yang kedua yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yang itu satu, memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, memberi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Yang ketiga, menyediakan pengaruh keuangan bagi dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non-keuangan. Yang keempat, laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Kerangka konseptual yang ketiga yaitu asumsi yang mendasari. Asumsi terbagi atas dua, yaitu dasar aktual yang berpengaruh transaksi diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima. Yang kedua, kelangsungan usaha. Perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan memanipulasi atau mengurangi secara material skala usaha. Kerangka konseptual yang terakhir yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Relevan terbagi menjadi 3, yaitu materialistis, nilai prediksi, dan nilai informasi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang ketiga yaitu kendala. Kendala terbagi menjadi 6, yaitu substansi, menangguli bentuk, netralitas, pertimbangan yang sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, dan penyajian wajar. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang keempat yaitu kendala informasi yang relevan dan handal, yang terbagi menjadi 3, yaitu tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.